Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang Ramadan dengan NIM 1901024013 kelas 2 PLN. Materi saya hari ini adalah Sistem Distribusi Tenaga Listrik, yang dimana tujuan saya adalah untuk melaksanakan ujian akhir semester 4 dari Sistem Distribusi Tenaga Listrik. Nah, soal yang pertama itu adalah tentang menjelaskan 4 hal. Pertama adalah energi listrik, konsumsi energi listrik, identifikasi konsumsi energi listrik, dan terakhir adalah SAIDI dan SAIFI. Nah, penjelasan pertama adalah tentang energi listrik, yang dimana adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dan yang ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik tersebut dengan satuan watt. Nah, yang dimana energi ini tujuannya itu adalah untuk menggerakkan motor-motor, terus ada untuk lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan-peralatan mekanik untuk menghasilkan energi lainnya, dan juga untuk membangkitkan tenaga, serta energi aplikasi lainnya. Nah, energi listrik ini juga sangat dibutuhkan karena tujuannya itu adalah untuk menyalakan peralatan-peralatan rumah tangga, eh, peralatan di industri dan lainnya. Nah, sama-sama kita ketahui juga energi listrik ini terdiri dari dua, ada yang terbarukan, sumbernya ada terbarukan dan juga tidak terbarukan. Nah, dari pembangkit dari energi listrik itu sendiri kita juga ada kayak PLTA, PLTS, PLTU, PLTD dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tentang konsumsi energi listrik. Konsumsi energi listrik ini adalah besarnya energi yang digunakan oleh konsumen dalam satuan kilowatt. Dalam satuan kilowatt ini juga dipengaruhi oleh juga KOSPI. Nah, perbedaan dengan kilowatt dengan volt ampere itu adalah pertama, kalau kilowatt itu adalah daya yang digunakan oleh pelanggan dengan adanya pengaruh KOSPI. KOSPI itu karena adanya kayak beban-beban induktif dan lain sebagainya macamnya. Sedangkan volt ampere itu adalah daya yang diberikan oleh PLN kepada konsumen. Sehingga konsumsi energi listrik itu adalah besarnya daya serap dalam bentuk kilowatt, energi pada beban-beban listrik dalam satuan waktu, yaitu jam. Nah, konsumsi listrik ini di Indonesia dari sumber PLN maupun perusahaan swasta lainnya dibedakan menjadi 4, yaitu pertama konsumen rumah tangga, biasanya sekarang itu minimal adalah 900 volt ampere, yang paling tinggi ada juga 4400 volt ampere dan lainnya. Dan juga ada yang menggunakan sistem satu fasa dengan yang secara umum menggunakan sistem satu fasa dengan tegangan rendah 220 volt atau 380 volt. Terus kedua ada penerangan jalan umum, yaitu kayak lampu-lampu lalu lintas. Ketiga ada konsumen pabrik. Konsumen pabrik ini biasanya menggunakan tiga fasa. Menggunakan tiga fasa dengan tegangan 380 volt. Dan tiga fasa dengan saluran masukan jaringannya itu yaitu jaringan tegangan menengah dengan besar tegangannya itu adalah 20 kV. Yang terakhir adalah konsumen komersial seperti kayak stadion olahraga, mall, supermarket, dan apartemen dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah identifikasi konsumsi energi listrik. Yang dimana identifikasi itu sendiri adalah pengertian dari meneliti dan menelaah. Sedangkan secara kalimatnya itu identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, terus meneliti, mendaftarkan, mencatat data dari informasi dari kebutuhan lapangan. Sedangkan identifikasi konsumsi energi listrik itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendata, mengumpulkannya sebagai data awal dalam mengembangkan data dalam bentuk perkiraan pemakaian energi listrik ke depannya. Selanjutnya di sini ada siklus. Siklus ini yang siklus negatif ya. Yang pertama itu karena adanya konsumen yang menggunakan listrik secara boros. Setelah itu dengan menggunakan secara boros akan meningkatkan emisi di pembangkit listrik. Dengan meningkatkan emisi, berarti akan meningkatkan laju pemanasan global.
Dengan pemanasan global meningkat, maka akan berdampak kepada iklim dan cuaca. Dengan berdampak tersebut, maka distribusi BBM juga akan terganggu, yang di mana distribusi ini akan mengganggu juga pasokan listrik yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga aktivitas manusia juga akan terganggu. Ini adalah negatif dari identifikasi konsumsi energi listrik. Selanjutnya adalah tentang SAIDI dan SAIFI. Nah, pertama itu adalah SAIDI yang dengan kepanjangan dari SAIDI itu adalah System Average Interruption Duration Index, yang dimana itu adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian lama padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Dengan indeks ini, gambaran mengenai lama pemadaman rata-rata yang diakibatkan oleh gangguan pada bagian-bagian dari sistem dapat dievaluasi. Nah, di sini ada rumusnya, rumus dari mencari SAIDI itu, yang dimana jumlah lama padam seluruh konsumen dibagi dengan total konsumen per periode waktu. Satuan itu adalah jam per pelanggan per tahun. Nah, yang kedua ada SAIFI, yaitu System Average Interruption Frequency Index, di mana indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Yang di mana indeksnya adalah gambaran mengenai frekuensi kegagalan rata-rata yang terjadi pada bagian-bagian dari sistem yang bisa dievaluasi sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat keandalannya. Nah, di sini ada rumusnya di layar, yaitu jumlah padam di konsumen dibagi total konsumen per periode waktu. Nah, satuannya itu adalah kali per pelanggan per tahun. Jadi kesimpulannya itu tentang SAIDI SAIFI itu adalah kalau SAIDI itu adalah durasi lamanya padam, sedangkan SAIFI itu adalah lama frekuensi padam berapa kali dalam setahun atau sebulan atau per periode waktu. Selanjutnya adalah tentang menjelaskan cara menghitung-hitung. Pertama adalah identifikasi pemakaian energi listrik, menghitung kapasitas trafo pasang dalam, menentukan SAIDI dan SAIFI, terus menghitung kapasitas beban existing. Yang kelima adalah menghitung konsumsi energi listrik. Nah, ini saya akan beralih ke Excel untuk menjelaskannya. Nah, untuk yang pertama itu adalah tentang mengidentifikasi pemakaian energi listrik. Di sini ada denah yang saya buat ini adalah denah rumah saya sendiri dengan ada panjang, lebar, terus ada titik-titik lampunya juga. Nah, identifikasi besar daya lampu. Jika kita untuk mencari berapa jumlah lampu yang dibutuhkan, ini ada rumusnya, yaitu dengan rumus N sama dengan E dikali L kali W dibagi dengan lumen dikali LLF kali CU dan N. N itu adalah jumlah titik lampu, E kuat penerangan dalam satuan lux, L panjang ruangan dengan 1 meter, W lebarnya dengan 1 meter. Terus lumen itu adalah total nilai pencahayaan lampu dalam satu lumen. Kalau LLF itu adalah light loss factor atau faktor kehilangan atau kerugian cahaya. Biasa nilainya itu adalah di antara 0,7 sampai 0,8. Setelah itu adalah CU, coefficient of utilization, itu adalah menggunakan untuk penerangan langsung pada ruangan dengan warna terang, yaitu di kisaran 50 sampai 65%. Nah, terakhir adalah jumlah N kecil dengan jumlah lampu dalam satu titik lampu. Nah, sini juga ada ketentuan-ketentuan standar pencahayaan di Indonesia di berbagai ruangan seperti ada teras 60 lux, ruang tamu 120 sampai 150 lux, sampai ke garasi itu 60 lux. Nah, di sini ada tabel. Kita akan mencoba untuk mencari berapa jumlah titik lampu yang harus ada sesuai dengan denah saya buat. Nah, sini sebelum itu kita dulu. Sini ada tabel kayak perbedaan dari jenis lampu dengan lumennya. Seperti kayak kalau lampu pijar dengan 40 watt tuh 450 lumen, sedangkan yang lampu LED 9 watt juga 450 lumen. Terus juga ada yang 60 watt 800 lumen di lampu pijar, lampu halogen 60 watt 800. Terus ada lampu LED dengan 12 watt dengan 800 juga. Ini sudah ada pengukurannya dengan alat ukur cara
mengukur lumen pada suatu lampu. Nah, kita coba untuk mencari berapa jumlah titik lampu yang harus ada pada setiap ruangan. Saya contohkan saja satu aja, yaitu tentang di ruangan garasi. Yang sama kita ketahui, nah di garasi ini sesuai standar di Indonesia, pencahayaannya itu adalah harus 60 lux. Harus 60 lux. Nah, setelah itu kita masukkan ke data, ke tabel. Terus panjangnya 5 dan lebar 3 itu kita ketahui di denah. Panjang 5 meter dan lebar 3 meter. Terus dengan lumen 500 ini dapat dari jenis lampu yang saya gunakan. Khusus pada contoh ini saya menggunakan lampu LED. Nah, lampu LED ini dengan ketentuannya itu adalah 100 lumen per watt. Jadi kalau untuk lampu dengan 5 watt, jadi lumennya itu adalah 500, 5 dikali 100. Nah, selanjutnya untuk LLF ini kita ambil 0,8 saja. Terus yang CU 0,5 karena ketetapannya 50-65%. Dan N-nya itu adalah jumlah lampu dalam satu titik lampu, yaitu 2. Lalu dari data-data tersebut kita tinggal masukkan saja ke rumus dengan N sama dengan E kali L kali W dibagi dengan lumen sekali LLV dikali CU kali N. Nanti dapat hasilnya 2,25. Kita bulatkan saja 2. Jadi ini adalah jumlah lampu yang dibutuhkan pada garasi. Terus ada juga cara yang lainnya, yaitu saya contohkan lagi di garasi. Luas garasi kan 15 meter persegi. Sesuai dengan data kita dapatkan 5 kali 3, panjang kali lebar. Terus lux yang dibutuhkan sesuai standar adalah 60. Terus lumennya 900. Lumen 900 ini didapatkan dari hasil perkalian dari lumen pencahayaan dari pencahayaan pada suatu ruangan. Besar lumen pada suatu ruangan dengan cara mengkali luas ruangan dengan lux yang dibutuhkan di ruangan tersebut, yaitu 15 kali 60 yaitu 900. Terus total watt ini total watt lampu yang dibutuhkan, yaitu 9 watt. Cara mendapatkannya itu adalah dibagi 100 karena lampu LED 900 sebagai 100. Datangan 100 itu adalah karena lampu LED ditetapkannya itu adalah 100 lumen per watt. 100 lumen per watt. Nggak didapatkan 9 watt. Nah, jenis lampu yang kita gunakan tuh bisa beragam. Misalnya lampu yang tidak dibutuhkan itu adalah lampu yang melebihi dari 9 watt. Nah, di bawah 9 watt itu kita bisa menggunakan kayak lampu 3 watt, 5 watt, dan segala macamnya. Di sini saya menggunakan lampu 5 watt sehingga kita bagikan saja 9 bagi 5 yaitu dapatnya 1,8 jumlah lampu. Jadi kita bulatkan saja jadi 2 lampu. Yang hasilnya sama, hampir sama. Nah, selanjutnya di sini ada kayak rincian tarif listrik PLN itu per kWh dari April sampai Juni itu ada tahun 2021 tuh seperti kayak golongan rumah tangga saja yang saya bikin sini. Teman-teman juga bisa share kalau misalnya untuk industri dan lain sebagainya. Untuk golongan R1 tingkat rendah yang 900 volt ampere itu ada 1352 per kWh. Sedangkan yang R1 TR dengan daya 1300 sampai 6600 jumlah wattnya itu jumlah biayanya itu adalah 1444,70 per kWh. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengidentifikasi pemakaian energi listrik kita dalam sehari. Nah, saya contohkan lagi di garasi. Nah, di garasi kan kita menggunakan lampu LED dengan daya 5 watt. Nah, daya dan satuannya jumlah lampunya adalah 2. Jumlah lampunya adalah 2. Nah, lalu kita totalkan berapa total daya yang ada di garasi itu adalah 10. Jadi 2 kali 5 saja ada 10. Nah, di sini ada durasi waktu dari jam 1 sampai jam 24. Itu adalah durasi waktu selama 1 hari. Nah, di sini kita akan mendata
jam berapa saja lampu garasi hidup. Seperti yang kalau di rumah saya dari jam 1 tengah malam sampai jam 6 subuh, jam 6 pagi itu hidup. Maka di sini kita buatkan datanya sesuai dengan jumlah daya pada lampu garasi yaitu 10. Dan pada siang hari itu tidak saya hidupkan, terus tidak dibikin datanya. Dan pada malam hari juga lampu garasi pasti dihidupkan, maka saya buatkan datanya. Yaitu dengan daya 10 watt juga. Nah, dari sini kita hitung berapa lama lampu garasi itu hidup. Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam, 11, 12, 13 jam. 13 jam. Nah, untuk mencari konsumsi energi tersebut, kita hanya mengkalikan daya total dikali dengan lama lampu tersebut hidup. Kalau misalnya konsumsi energinya dalam satuan kilo kWh, maka nanti akan kita bagi 1000. Nah, karena jumlah totalnya itu adalah 10, daya total lampu itu adalah 10 watt, kita kali dengan 13 lama lampu tersebut. 10 kali 13 nanti dibagi 1000, jadi hasilnya 0,13. Nah, untuk konsumsi energi dengan satuan kilokalori itu kita hanya mengubahnya dari kWh menjadi kilokalori. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk 1 kWh itu adalah 3600 kilojoule. Dari joule ini nanti kita ubah ke kalori. Nah, caranya itu dari 0,13 kita kali 3600. Lalu 3600 itu kita kalikan dengan 0,24. 0,264. Itu hasilnya itu adalah 112,32 kilokalori per hari. Nah, untuk biaya teman-teman hanya mengalihkan dari kWh ini dengan biaya per kWh dari PLN. Jadi untuk di garasi itu dalam satu hari menghabiskan biaya 187,81. Nah, begitu seterusnya dengan ruang-ruang selanjutnya sampai kamar mandi. Nanti kita jumlahkan berapa konsumsi dayanya per hari. Nah, konsumsi daya per hari adalah 10,649 kWh. Terus kalorinya 9.200,736 dan biayanya dalam sehari menghabiskan 15.384,61 rupiah. Ini adalah biaya listrik dalam sehari di rumah saya. Nah, di sini kan yang saya masukkan hanya lampu KKB dan fan. KKB itu adalah kayak sumber arus lainnya untuk nonton TV, kulkas dan lain sebagainya macamnya. Fan itu kayak kipas angin untuk di dapur. Nah, di sini kita lihat konsumsi energi untuk lampu LED itu sebesar 1,349 kWh. Itu kita hanya menyumbangkan bagian yang lampu-lampu saja. Yang KKB yang paling besar 8,3 kWh dan fan 1 kWh. Nah, kalau ingin mendetail lagi untuk mencari per jam, teman-teman bisa menjumlahkan saja. Nih, misalnya jam 1 berapa konsumsi energi yang terpakai. Jam 2, jam 3, jam 4, seterusnya sampai jam 24 berapa konsumsi energi terpakai. Nah, biaya pun juga sama kayak itu, yang dimana pada jam 1 ada 29 watt, kita kalikan saja dengan biaya per kWh PLN, yaitu 1444,70. Nah, sama sampai ke jam 24, jam ke 24 juga kayak gitu, sampai totalkan hasilnya tetap sama, yaitu 15.384,61 rupiah. Itu untuk hari Senin saja. Nah, ini adalah kurvanya yang dimana terdapat konsumsi energi maksimum itu pada jam 7 malam atau 19.00. Itu dengan 1388 watt. Ini kurva pemakaian dominan peralatan di rumah saya. Nah, sampai seterusnya sampai hari Minggu kayak gitu cara mencarinya. Nah, untuk rekap pemakaian untuk per minggu,
teman-teman hanya menyalinnya berapa sih daya yang terpakai dalam jam 1, jam 2 sampai jam 24, terus biayanya juga nanti ditambahkan. Nah, nanti ditambahkan aja berapa daya di hari Senin, Selasa sampai Minggu. Kalau yang di data saya, yang saya dapatkan adalah 76.432 kW atau dalam kilowattnya 76,43 watt kilowatt. Kalau biaya rupiahnya adalah 110.425.63. Ini adalah jumlah biaya yang saya keluarkan untuk waktu 1 minggu. Nah, untuk cara penghitungan pemakaian tagihan listrik. Contohnya saja untuk yang pasca bayar. Kalau pasca bayar, teman-teman lihat di KWH meternya. Berapa sih contohnya saja di bulan Maret tahun 2021, berapa sih angka terakhir atau angka awal di bulan Maret dalam KWH-nya. Terus lihat juga berapa yang terakhir di meteran tersebut, berapa angka terakhir di bulan Maret. Nanti dikurangin saja. Nanti disitulah didapatkan besar daya dalam bulan Maret tersebut, yaitu 305. Di sini 76.435 dikurang 76.130, didapatkan daya dalam bentuk KWH 305. Itu daya yang terpakai selama bulan Maret. Lalu nanti dikalikan untuk mencari biaya dengan 1.444,70. Terus dengan biaya BPJU itu sudah ketetapan 10% dari PLN. Nah, dari 10% itu dari biaya 440,634. Lalu ditambahkan nanti hasilnya 484,697 rupiah. Ini adalah biaya yang kita keluarkan untuk 1 bulan dan seterusnya untuk bulan Maret saja. Nah, untuk yang prabayar, kalau misalnya kita mengisi tokennya itu adalah 200.000. Dari mana dapat 138,44? Itu adalah 200.000 itu kita bagi dengan berapa per kWh, biaya per kWh, yaitu 1.444,70. Nanti hasilnya itu adalah 138,44. Nah, daya yang terpakai di hari Senin misalnya, ini 10,65 itu dari hasil tadi. Nah, terus kita kurangi dengan 148,44, itu 107, sampai seterusnya sampai hari Minggu. Setelah hari Minggu pun masih tersisa 62 kWh. Nah, selanjutnya yaitu tentang menghitung kapasitas trafo pasang dalam. Nah, sini kan ada gambar gardu pasang dalam. Gardu pasang dalam, yang dimana di sini ada gardu distribusi dari PLN, yang dimana berikannya adalah 1.250 kVA dengan 3 fasa dengan frekuensi 50. Itu adalah ketetapan frekuensi untuk di Indonesia. Nah, di sini ada berbagai jurusan. Ada untuk yang ke gedung akademik, labor bengkel mekanik dan seterusnya. Ini adalah gardu pasang dalam di wilayah kampus saya. Nah, dengan ada contoh saja di gedung akademik dengan pengantarnya NYFGBY dengan 4x110 mm persegi. KHA ini adalah kemampuan antar arus, yang dimana cara itu adalah 110% dikali dengan arus nominal. Arus nominal ini caranya itu adalah, nah, arus nominal itu dari arus per fasa ini. Yang mencari itu adalah daya dibagi dengan akar 3. Akar 3 dikali tegangan dikali cos pi. Akar 3 itu kenapa? Karena dia 3 fasa, terus tegangan digunakan adalah 380, karena umumnya 3 fasa menggunakan tegangan 380. Terus kali cos pi dengan 0,8. Ini hasilnya. Terus panjangnya sudah ditetapkan, sudah diukur sesuai lapangan, daya beban juga sesuai lapangan.
Ini cara mencari arus nominal pada setiap fasa. Ini kapasitas dayanya kita hanya membagikan dari daya beban ini menjadi 3 untuk per fasanya. Yaitu 110 bagi 3 itu dapat 40. Untuk arus kapasitas yang terpakai yang terpakai ini sama dengan hal yang tadi, yang dimana harus untuk kapasitas daya dikali dengan 220 kali cos pi-nya dibagi 1000 karena dia dalam kilowatt. Nah, untuk kapasitas daya ini atau daya terpakai ini, cara mencari itu adalah daya terpasang dikali persentase yang terpakai. Begitu seterusnya sampai ke gedung terakhir. Nah, ini adalah kurva beban harian, yang mana dengan trafo 125 kVA dengan arus nominalnya masing-masing jurusan itu beda. Untuk gedung ADM aja yang akan saya jelaskan itu 175 ampere. Terus 1,732 ini adalah akar 3. Akar 3 itu adalah dari 3 fasa. Terus 350 ini adalah tegangan umumnya dari 3 fasa. 0,85 ini adalah cos pi. Nah, kapasitas beban ini kenapa bisa dapat 98? Caranya itu adalah kita hanya mengalihkan arus nominal ini dikali dengan akar 3 dikali dengan tegangan umum di 3 fasa dikali dengan cos pi. Jadi hasilnya adalah 98. Nah, 3%, 10%, 40% ini adalah persentase daya pemakaian setiap jamnya. Nah, kalau untuk mencari dalam bentuk KWH-nya itu kita hanya menggalikan yang beban kapasitas untuk satu gedung ini dikalikan saja persentase di per jamnya. Jadi dapat 18. Nah, untuk total KWH itu kita jumlahkan saja. Tagihan kita hanya menggalikan berapa biaya dengan biaya PLN. Terus KCL itu ada kilokalori, kita hanya mengubah KWH ke kilokalori. HSD itu adalah high speed diesel atau bahan bakar untuk produksi listriknya. 74 liter itu dengan rumus yang dimana HSD itu dengan 7000 KKL itu dengan satu HSD itu dapat 7000 KKL atau kilokalori dengan biaya 7.725. Nah, jadi kita hanya mengalihkan saja. Itu yang tadi itu adalah sudah ketetapannya. Terus tagihan dari HSD itu adalah 574.000. Nah, di sini ada demand max individu, demand max kelompok dan selanjutnya. Demand max individu itu demand max individu itu adalah ini beban maksimum. Beban maksimum itu dibagi dengan lama waktu yang digunakan, yaitu dari jam 13 sampai 16 itu adalah 3 jam. Jadi 264 dibagi 3 jam saja, dibagi 3 jam. Nah, itulah demand max individu. Untuk demand max kelompok, nih jumlah keseluruhan dari daya tersebut dibagi dengan 24. Kenapa 24? Itu tuh karena dalam sehari itu ada 24 jam. Terus dia hasilkan. Terus untuk faktor diversitas sesuai dengan rumus yang di atas, faktor diversitas itu adalah jumlah demand maksimum dari tiap kelompok dibagi dengan demand max dari gabungan kelompok. Yang dimana untuk faktor diversitas itu adalah pembagian dari faktor yang ini yang kita hasilkan yang dari faktor maksimum dibagi lama waktunya dengan faktor dengan dari demand max individu yang dibagi dengan lama waktunya dibagi dengan demand max kelompok per 24 jam tersebut. Tinggal dibagi saja. Terus demand faktor itu atau DF ini rumusnya
maksimum demand dibagi total connected demand. Yang dimana maksudnya itu adalah demand maksimum atau total keseluruhan daya dibagi dengan beban maksimum yang dimana dibagi lama waktu dari beban maksimum. Ini jumlah keseluruhan dari daya tersebut dibagi dengan 24 lama waktunya, terus dibagi dengan data atau demand daya tertinggi bagi lama daya tertinggi tersebut. Nah, untuk load factor itu pembagian dari demand max kelompok dibagi dengan demand max individu. Nah, untuk LLF. Untuk LLF itu sendiri ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah 0,3 dikali LF ditambah 0,7 dikali LF kuadrat. LF itu adalah ini 0,2861. Jadi tinggal masukin aja ke rumus, tidak dapat hasilnya ini. Nah, CD tadi kan kita sudah pelajari. Yang dimana jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam per jumlah pelanggan itu ada CV, CD, jumlah dari perkalian jam padam dan pelanggan padam jumlah pelanggan. Nah, untuk menentukan CD ini saya akan menjelaskan yang di gardu ADM aja. Nah, kita lihat untuk lama waktu padamnya ini adalah durasi dalam sebulan per hari pertama 2 sampai 30 hari. Nah, di hari pertama ketika waktu 00 sampai jam 6 tuh padam di hari kedua. Itu selama 6 jam. Terus yang ke hari 4 juga padam selama 6 jam juga. Terus yang di jam 6 sampai 8 padam selama 2 jam karena durasi 6 sampai 8 adalah 2 jam. Padam dari 4 dan 10. Nah, caranya kalau untuk SID itu 2 kali padam dikali 6 lama pemadaman tersebut. Jadi 2 dikali 6 adalah 12. Nanti ditambah dengan 4 pada hari keempat ada pada jam 6 sampai jam 8 ada 2 kali pemadaman juga dengan durasi 2 jam. Jadi 2 kali padam dikali dalam durasi jam adalah 4. Nah, seterusnya sampai ke jam terakhir jam terakhir yang padam adalah jam 16.18 dengan durasi 2 jam dengan pemadaman 1 kali. Kita catat. Terus dari hasil perkalian ini kita jumlahkan semuanya. Terus kita bagi dengan hasil dari konsumen. Jumlah konsumen ini ditentukan tergantung berapa jumlah konsumennya. Kalau di sini ditentukan adalah 7 konsumen. Jadi kita masukkan saja sesuai yang di rumus ini. 12, 4, dan sampai 2 dibagi dengan 7. Ini adalah hasil CD-nya. Sedangkan untuk CV itu kita hanya menghitung yang bagian padam saja, yang bagian merah-merah. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 kali padam. Nah, 15 kali padam ini kita bagi dengan jumlah konsumen, yaitu 7. Nah, ini adalah hasil CD dan CV-nya. Terus untuk sampai ke gedung lainnya juga seperti itu cara penghitungan CD dan CV-nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan CD dan CV. Ini sesuai dengan tugas saya juga. Nah, untuk penghitungan CD dan CV kan sudah kita ketahui juga bahwasanya di CD itu adalah jumlah lamanya padam seluruh konsumen dibagi total konsumen per periode waktu. Sedangkan yang CV itu adalah jumlah padam di konsumen bagi total konsumen per periode waktu. Nah, di sini sudah ditentukan rata-ratanya, jadi tinggal masukkan ke rumusnya saja. Nah, di sini contohnya kasus 1 pada tahun 2018 ini, jumlah dari perkalian jam padam dan pelanggan padam sudah
dapat datanya adalah 68.679,15. Jumlah pelanggannya 2.417. Jadi kita bagi saja dapat 28,41 jam dengan CD-nya per pelanggan. Sedangkan CV juga sudah diketahui juga, dibagi saja dengan jumlah pelanggan. Jadi hasilnya 31,55 kali per pelanggan per tahun. Ini CD dan CV ini per periode waktu. Nah, selanjutnya itu menghitung kapasitas beban existing. Nah, di sini ada kartu distribusi yang dimana trafonya itu dengan 10 megavolt ampere dengan ada OCR juga. OCR itu adalah overcurrent relay atau pengaman. Terus ada 4 jurusan. Dan yang dimana yang di sini yang dalam tugas saya ini dihitung hanya untuk trafo 1, menghitung kapasitas beban existing pada trafo 1, trafo 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini ada denahnya. Denahnya dari gardu distribusi sampai ke ada GTR, GTR tiang 1, tiang 2, tiang 3. Nah, ini nih di gardu GTR ini yang blue ini adalah tiang, jenis-jenis setiap ini nih beda-beda jenis tiangnya tergantung dari sudut terus konstruksi lainnya. Nah, misalnya ini nih GTR ini menggunakan tiang risopol yang dimana tiang awal. Tiang itu tingginya adalah 12 meter karena dia JTM. Terus yang tiang T1 ini karena ada sudut 30 derajat, maka dia disebut dengan jenis A2 atau tiang sudut kecil atau tiang penumpu dengan sudut kecil. Selanjutnya dengan T2 juga jenis A2. Terus kalau misalnya yang terakhir di T30 ini biasanya adalah tiang endpole atau tiang akhir. Dan ini nih jenis-jenis konstruksi ini adalah hafalan. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bisa di-share juga di internet. Nah, untuk jenis-jenis ini dari jarak tiang sesuai dengan gambar denah ini. Dari tiang 1 ke tiang 1, tiang 1 ke tiang 2, dan jenisnya sesuai dengan jenis-jenis konstruksi. Terus ada span yang sudah ditetapkan. Terus KHA itu arus antarnya sudah ditetapkan. Terus ada berat pengantar, panjang SAG, terus gaya horizontal, kekuatan tiang dan ini adalah dekanewton. Nah, untuk mencari gaya horizontal untuk menjadi panjang lebar panjang pengantar tersebut ada rumusnya, yaitu L sama dengan A ditambah 8S kuadrat per 3A. Yang A itu adalah yang untuk span, yang S itu adalah untuk yang SAG. Nanti tinggal masukin aja ke rumus, nanti dapat. Nah, ini adalah yang A, panjang antar tiang tersebut. Kalau yang S itu panjang dari lengkungan dari pengantar. Nah, kita masuk ke penghitungannya lagi. Nah, untuk penghitungan kan saya akan menjelaskan yang di trafo 1 saja, T1. T1 itu kan daya kVA itu adalah 200 sesuai dengan single line yaitu 200 kV. Jumlah konsumennya 131 sudah ditentukan tergantung sudah ditentukan di soal. Nah, sebelum masuk ke tabel inden ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pemakaian beban pada trafo 1. Nah, di sini pemakaian dalam per hari dengan satuan jam. Nah, ini sudah ditetapkan di soal. Terus presentasinya juga sudah ditetapkan. Nah, dari jam 24 sampai jam 8 itu ada 8 jam durasinya. Terus presentasi ini adalah pemakaian dari jumlah dari kapasitas beban trafo tersebut 24%. Nah, cara mencari beban ini adalah nih
daya perkonsumen itu dikali dengan jumlah konsumen dikali dengan Kospi. Itu adalah cara mencari daya per untuk konsumen, yaitu 94 kilowatt. Nah, beban total ini adalah perkalian dari persentase yang penggunaan dikali dengan beban yang diberikan pada konsumen. Itu dapat 23. Sedangkan konsumsi ini kita mengkalikan beban total dengan lama durasi jam. Nah, nanti dapat hasilnya 181. Nah, nanti semua itu kita jumlahkan, dapat konsumsi total dalam waktu sehari itu adalah 901,70 kWh. kWh kilowatt hour. Sedangkan untuk mencari kilowattnya saja kita bagi jamnya saja. Jadi 37,57 kilowatt. Nah, di sini kan daya konsumen itu adalah 900. Nah, untuk mencari uh, uh, perbedaan kWh sama VA, kWh ini sangat berbeda dengan VA. Kalau kWh ini adalah daya yang diterima oleh pelanggan, VA itu adalah daya yang diberikan oleh PLN. Nah, setelah mengetahui ini data tersebut, maka barulah masuk ke tabel inden dengan jenis trafo 1 karena kita menghitung yang di beban trafo 1 saja. Dengan beban yang diberikan adalah 200 kVA dengan jumlah konsumen 131 dengan faktor beban 44,26%. Faktor beban ini jadi dengan total dari keseluruhan kWh selama 24 jam dibagi dengan beban puncak pada beban tersebut dikali dengan durasi waktu yaitu 24 jam. Itu ini total kWh ini dibagi dengan beban puncaknya. Beban puncak itu adalah jam 14 sampai 15 ini 84,88 atau yang ini juga bisa nanti dikali dengan 24. Jadi hasilnya 44,26%. Sedangkan faktor diversitas itu adalah cara cari itu adalah total beban selama 24 jam dibagi dengan daya trafo. Analisis ini juga sudah ditentukan. Di sini ada daya serap konsumen dalam bentuk persentase. Nah, sebelum itu kita menyalin yang daya serap ini dulu. Daya serap ini kan sesuai dengan beban ini 901,70 kWh itu kita bagi dengan 24 jam. Itu hasilnya itu adalah 37,57 kilowatt. Itu adalah daya serap trafo pada satu hari. Nah, untuk mencari daya serap konsumen dalam persentase itu, yaitu daya serap konsumen ini dibagi dengan daya trafo. Daya trafo yang 200 kilowatt ampere ini dikali dengan Kospi 0,85 lalu dikali dengan 100%, maka dapat hasilnya 22,10%. Nah, untuk yang sparring reverse ini dalam bentuk KW ini adalah daya yang diterima konsumen dari PLN dikurang dengan daya serap konsumen. Yang dimana daya yang diberikan oleh PLN adalah 200 dikali Kospi 0,85 karena daya untuk konsumen harus dikali dengan Kospi 0,85. Terus didapatkan 170 daya yang diterima oleh konsumen. Lalu dikurang dengan daya serap yang digunakan oleh konsumen yaitu 37,57. Lalu dikurangkan jadi hasilnya 122,43. Nah, selanjutnya adalah penghitungan konsumsi energi pada setiap kelompok-kelompok. Kalau di soal ini ada 3 kelompok. Pertama, kelompok rumah tangga dengan ada durasi jamnya dengan penggunaan dayanya juga tertera juga. Ada kelompok industri, ada kelompok usaha. Di mana di sini disuruh untuk menentukan faktor beban, faktor diversitas, dan buat kurvanya. Yang pertama, kita telaah satu-satu. Kita kelompok-kelompokkan jamnya. Nah, di jam 24 sampai jam 8 itu berapa sih daya yang terpakai?
di 3 kelompok tersebut. Untuk yang jam 24 sampai jam 8 kita lihat hanya di rumah tangga saja, di tempat lainnya tidak ada. Berarti kita salin, berapa daya yang terpakai adalah 40 kilowatt. Terus untuk jam 8 sampai jam 12 kita lihat juga jam 8 sampai jam 12 ada 60. Terus di kelompok industri juga ada 8 sampai 14 itu kan terdapat dari jam 8 sampai jam 12. Kita buat juga 210. Itu di kelompok usaha tidak ada. Maka yang dicarian adalah yang 60 ditambah 210 kita tambahkan saja. Begitu seterusnya sampai ke jam 22.24. Jam 22.24 hanya di rumah tangga saja, itu 50 kW. Buatkan. Terus kita totalkan semua beban yang berjalan selama 1 hari tersebut di dalam 3 kelompok, yaitu kelompok rumah tangga, industri, dan usaha dengan perkelompokan jam-jamnya. Setelah kita jumlahkan, lalu kita kalikan dapat dalam waktu sehari. 320 ini didapatkan dengan 40 dikali lama beban tersebut berjalan. Nah, dari jam 00 ini sampai jam 8 itu adalah 8 jam. Jadi 8 jam dikali dengan beban total yang adalah 40, maka dapatnya 320. Sedangkan 1080 ini dapatkan dengan dari beban total dikali dengan jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12 itu ada 4 jam. Nah, 4 jam dikali dengan 270, dapatnya 180, begitu seterusnya. Lalu kita jumlahkan. Jadi jumlah KWH dalam sehari dalam 3 kelompok itu adalah 3.460. Nah, untuk mencari faktor bebannya. Faktor beban itu adalah beban rata-rata dalam sehari dibagi dengan beban maksimum dalam sehari. Nah, beban rata-rata dalam sehari itu adalah 3.460 dibagi beban maksimum. Kita cari beban maksimum dalam 1 hari tersebut, yaitu kita lihat di bagian beban total karena yang ditanya dalam 3 kelompok. Nah, lihat yang paling tinggi berapa adalah 300. Lalu kita bagi dengan 300 dikali 24 jam karena dalam periode 1 hari. Lalu dikali 100% karena dia dalam persen. Jadi didapatkan 48,055%. Lalu untuk faktor diversitas itu jumlah beban maksimum pada setiap kelompok beban dibagi dengan beban puncak. Nah, kita lihat setiap kelompok beban. Setiap kelompok beban berapa beban puncaknya. Kalau untuk kelompok A beban puncaknya ada 180 karena yang kelompok B sama kelompok C hanya 1, berarti ya, yang 210 sama 40 otomatis menjadi beban puncak. Terus beban puncak ketiga kelompok adalah 300. Nah, lalu yang kita masukkan ke dalam rumus 150 ditambah 210 tambah 10 dibagi 300. Jadi hasilnya 1,433. Lalu besar kapasitas server 300 tersebut 300 kW dibagi 0,85 yaitu 352,91 kV ampere. Nah, untuk buat kurvanya kita pilih satu-satu. Untuk beban A pada jam-jam tersebut kita pisahkan masing-masing. Beban B juga dipisahkan, C juga dipisahkan sesuai dengan pendetailan yang ini. Lalu baru kita bikin kurvanya. Nah, begitulah hasil penjelasan dari yang soal nomor 2 ini mengenai yang 5 tahap tersebut. Nah, segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga yang saya tampilkan ini bermanfaat bagi semuanya, bagi yang menonton dan bagi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.